Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para pejuang pembuluh darah bersih di seluruh Indonesia, saya ingin memulai perbincangan kita hari ini dengan sebuah keluhan yang saya yakin sangat akrab di telinga kita. Pernahkah Bapak atau Ibu merasa sudah sangat patuh meminum obat penurun kolesterol dari dokter, sudah menghindari gorengan, sudah mengurangi santan? Tapi anehnya, setiap kali cek laboratorium, angka kolesterol jahat di kertas itu masih saja membandel, tidak mau turun ke angka yang aman. Rasa frustrasi seperti ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, apalagi yang salah? Usaha apalagi yang harus saya lakukan? Kita merasa sudah berjuang keras, namun hasilnya tidak sepadan. Kita mulai cemas, khawatir akan risiko penyumbatan pembuluh darah, serangan jantung, atau stroke yang terus mengintai di usia senja. Rasa lelah karena berjuang tanpa hasil ini seringkali lebih berat daripada penyakitnya itu sendiri. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah kisah yang bahkan jujur saja, pada awalnya membuat saya sebagai seorang dokter merasa sedikit ragu dan tidak percaya. Sebuah kisah tentang bagaimana seorang pasien saya berhasil menurunkan kadar kolesterolnya yang membandel, bukan dengan obat tambahan, melainkan dengan sebuah ritual sederhana. Meminum air rebusan bawang merah setiap pagi. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat, Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Misi saya hari ini adalah untuk berbagi sebuah penemuan luar biasa dari dapur kita sendiri. Kita akan mengupas tuntas, lapis demi lapis, rahasia kesehatan yang tersembunyi di dalam umbi kecil yang sering membuat kita menangis ini. Dan bagaimana ia bisa menjadi sahabat terbaik bagi obat kolesterol Anda. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk menang dalam pertempuran ini, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya, agar kita bisa terus terhubung, dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau pembuluh darah bersih. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga yang sangat telaten. Berusia 67 tahun dari Brebes. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan yang sangat umum. Hasil pemeriksaan rutin menunjukkan kadar kolesterol total dan kolesterol jahat LDL beliau cukup tinggi. Beliau sangat patuh dan langsung memulai pengobatan dengan obat golongan statin yang saya resepkan. Namun, setelah 3 bulan, hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Angka kolesterolnya memang turun, tapi hanya sedikit sekali. Masih berada di zona yang berisiko. Ibu Siti tampak sangat kecewa. Beliau sudah berusaha keras mengubah pola makannya, mengurangi gorengan, dan rajin berjalan kaki. Beliau merasa sudah menjadi pasien teladan, namun rapor kesehatannya tidak kunjung membaik. Dengan nada yang sedikit putus asa, beliau berkata, "Dok, saya ini bingung. Obat sudah saya minum setiap hari tidak pernah lupa. Makan juga sudah saya jaga. Tapi kenapa ya dok? Lemak di darah saya ini bandel sekali. Rasanya seperti ada yang salah. Tapi, saya tidak tahu apa. Saya takut, dok. Kalau nanti tiba-tiba pembuluh darah saya tersumbat." Perasaan yang dialami Ibu Siti ini sangat manusiawi dan sangat valid. Ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tidak sesuai harapan, akan muncul rasa tidak berdaya. Kita mulai meragukan usaha kita, meragukan obat yang kita minum, dan bahkan meragukan tubuh kita sendiri. Perasaan inilah yang seringkali menjadi pintu masuk bagi informasi-informasi alternatif yang tidak bertanggung jawab, yang menjanjikan kesembuhan instan, namun seringkali berbahaya. Melihat kepatuhan dan semangatnya, saya tahu kita harus mencari senjata tambahan. Saat itulah beliau bercerita tentang sebuah kebiasaan lama di keluarganya. Dulu, ibu saya kalau merasa badannya tidak enak atau tengkuknya kaku, selalu membuat air rebusan bawang merah, dok. Katanya, untuk membersihkan darah. Apa itu ada gunanya, dok? Jujur, saat itu saya sebagai dokter yang terdidik secara modern,
merasa sedikit skeptis. Saya berpikir, mungkin itu hanya kebetulan saja. Namun, karena saya tahu bawang merah itu aman, dan melihat semangat Ibu Siti, saya pun berkata, "Tidak ada salahnya dicoba, Bu. Silakan lanjutkan ritual itu sebagai pendamping obat. Asalkan obat dari saya, jangan pernah dihentikan." Apa yang terjadi 3 bulan kemudian adalah hal yang membuat saya terkejut dan mulai membuka mata lebih lebar terhadap kearifan lokal. Ibu Siti datang kembali dengan hasil laboratorium baru. Angka kolesterol jahatnya turun drastis, masuk ke dalam rentang aman. Bahkan, kolesterol baiknya HDL sedikit meningkat. Beliau sendiri berkata, badannya terasa jauh lebih enteng dan segar. Sejak saat itulah, saya mulai mempelajari lebih dalam tentang keajaiban di balik air rebusan bawang merah. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh Ibu Siti? Bagaimana bisa air dari umbi sederhana ini memberikan efek yang begitu signifikan? Untuk memahaminya, kita perlu melihat kolesterol bukan sekadar sebagai angka, tapi sebagai sebuah proses di dalam tubuh. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan, pembuluh darah kita adalah pipa-pipa air di rumah kita. Kolesterol jahat atau LDL itu ibarat lumpur atau kerak lemak yang jika dibiarkan bisa menempel di dinding pipa, membuatnya menjadi sempit dan kaku. Jika sumbatannya semakin tebal, aliran air bisa macet total. Inilah yang terjadi saat serangan jantung atau stroke. Tubuh kita sebenarnya punya petugas kebersihan alami, yaitu kolesterol baik atau HDL. Tugasnya adalah berkeliling di dalam pipa darah, menyapu kerak-kerak kolesterol jahat, lalu membawanya kembali ke pusat pengolahan limbah, yaitu organ hati kita, untuk dibuang. Masalah terjadi ketika jumlah kerak lemak terlalu banyak, atau jumlah petugas kebersihan kita terlalu sedikit. Inilah mengapa dunia medis modern sekarang tidak hanya fokus pada bagaimana cara menurunkan kolesterol jahat, tapi juga sama pentingnya bagaimana cara meningkatkan kolesterol baik. Karena percuma kita mengurangi pasokan sampah jika jumlah petugas kebersihannya tidak ditambah. Perang melawan kolesterol adalah perang di 2 front, mengurangi yang jahat dan memperbanyak yang baik. Dan disinilah peran bawang merah menjadi sangat menarik. Disinilah air rebusan bawang merah memainkan peran gandanya yang luar biasa. Peran pertama, ia bertindak sebagai cairan pembersih anti kerak. Bawang merah, terutama kulit arinya dan lapisan terluarnya, sangat kaya akan senyawa antioksidan super kuat bernama quercetin. Quercetin ini bekerja dengan cara mencegah kerak lemak, kolesterol jahat, agar tidak mudah menempel dan mengeras di dinding pembuluh darah. Peran kedua, dan ini yang lebih menakjubkan, bawang merah membantu menambah semangat para petugas kebersihan kita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa-senyawa di dalam bawang merah, terutama senyawa sulfurnya, dapat membantu organ hati kita untuk memproduksi lebih banyak kolesterol baik atau HDL. Jadi, ia tidak hanya membersihkan, tapi juga menambah jumlah pembersihnya. Ketika bawang merah bekerja dengan 2 cara ini, yaitu mencegah penempelan kerak baru dan meningkatkan jumlah petugas pembersih, maka secara perlahan tapi pasti, pipa-pipa pembuluh darah kita akan menjadi jauh lebih bersih, lebih elastis, dan lebih sehat. Sebuah mekanisme kerja yang sangat cerdas dan elegan dari alam. Namun, cairan pembersih ini tidak akan bekerja efektif jika kita sendiri masih terus-menerus membuang sampah sembarangan ke dalam pipa tubuh kita. Mari kita kenali 4 sumber sampah utama yang seringkali menjadi biang keladi dari kolesterol yang membandel. Sumber sampah pertama adalah gula berlebih dan karbohidrat sederhana. Ini adalah musuh nomor 1 yang seringkali kita remehkan. Nasi putih dalam porsi besar, roti tawar putih, mie instan, dan terutama minuman manis akan diubah oleh tubuh kita menjadi trigliserida atau sejenis lemak darah. Kelebihan gula juga akan membuat organ hati kita stres dan akhirnya memproduksi lebih banyak kolesterol jahat. Saya punya pasien, Pak Budi dari Jakarta, yang kolesterolnya tinggi, padahal mengaku anti makanan berlemak. Ternyata, kebiasaan beliau adalah minum 3
hingga 4 gelas es teh manis setiap hari. Setelah menggantinya dengan teh tawar, angka trigliserida dan kolesterolnya turun drastis tanpa mengubah menu makan lainnya. Sumber sampah kedua adalah lemak trans atau lemak plastik. Lemak jenis ini adalah lemak buatan manusia yang paling berbahaya bagi pembuluh darah. Ia banyak sekali tersembunyi di dalam margarin, kue-kue kering dari pabrik, biskuit, dan makanan cepat saji. Lemak ini akan membuat kolesterol jahat kita meroket dan kolesterol baik kita anjlok. Ibu Laras dari Bekasi adalah contohnya. Beliau sangat gemar sarapan dengan roti tawar yang diolesi banyak margarin. Beliau tidak sadar bahwa kebiasaan sederhana itu telah memasok lemak plastik ke dalam tubuhnya setiap hari, yang merusak keseimbangan kolesterolnya. Sumber sampah ketiga adalah kurang bergerak atau gaya hidup sedentari. Tubuh kita dirancang untuk bergerak. Gerakan atau olahraga ringan, seperti berjalan kaki, adalah salah satu cara paling ampuh untuk memerintahkan tubuh agar membakar lemak dan meningkatkan produksi kolesterol, baik HDL. Sang petugas kebersihan. Jika kita hanya duduk sepanjang hari, maka petugas kebersihan kita pun akan ikut menjadi malas. Pak Heru, seorang pensiunan akuntan dari Surabaya, menghabiskan sebagian besar harinya dengan duduk membaca. Kolesterolnya baru mulai membaik setelah saya memaksanya untuk menyisihkan waktu 30 menit setiap pagi hanya untuk berjalan kaki santai di sekitar rumahnya. Dan sumber sampah keempat adalah stres kronis yang tidak terkelola. Saat kita stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol. Dalam jangka pendek, ini tidak masalah. Tapi jika stres terjadi terus-menerus, kadar kortisol yang tinggi dapat memicu peradangan di pembuluh darah dan juga mengganggu kerja hati dalam mengelola kolesterol. Stres adalah musuh sunyi bagi jantung kita. Baik, cukup dengan para musuhnya. Sekarang, saatnya kita siapkan senjata rahasia kita. Saya akan ajarkan cara membuat air rebusan bawang merah dengan cara yang benar, aman, dan mudah. Instruksi pertama adalah menyiapkan bahannya. Sangat sederhana. Bapak dan Ibu cukup siapkan 3 hingga 5 siung bawang merah ukuran sedang. Jangan dikupas kulitnya, cukup cuci bersih seluruh permukaan bawang merah di bawah air mengalir. Sebagian besar genderau keksecing justru bersembunyi di lapisan kulit ari dan lapisan terluar bawang. Instruksi kedua adalah proses perebusannya. Masukkan bawang merah utuh yang sudah dicuci bersih ke dalam sebuah panci. Tambahkan air bersih sebanyak 1 hingga 2 gelas. Nyalakan api sedang dan biarkan ia merebus perlahan-lahan selama kurang lebih 10 menit atau hingga airnya sedikit berubah warna kemerahan dan bawangnya menjadi sedikit lebih lunak. Instruksi ketiga adalah cara meminumnya. Setelah direbus, matikan api dan tunggu hingga airnya menjadi hangat. Anda tidak perlu menyaringnya. Minumlah air rebusan tersebut selagi hangat. Waktu terbaik untuk meminumnya adalah di pagi hari. Bisa sebelum atau sesudah sarapan. Lakukan ini secara rutin setiap hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu bagaimana dengan bawangnya? Jangan dibuang. Bawang merah yang sudah direbus ini teksturnya menjadi lembut dan rasanya menjadi manis. Bapak dan Ibu bisa langsung memakannya begitu saja bersamaan dengan airnya. Atau Bapak dan Ibu bisa menggunakannya sebagai tambahan bumbu untuk menumis sayur atau membuat kuah sup. Dengan begitu, tidak ada satupun kebaikan dari bawang merah ini yang terbuang sia-sia. Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum air rebusan bawang merah setiap pagi itu ibarat kita sedang memandikan pembuluh darah kita dari dalam. Air hangatnya akan membantu melancarkan sirkulasi, sementara senyawa quercetin dan sulfur akan bekerja seperti sabun anti lemak yang lembut, yang membantu membersihkan kerak-kerak kolesterol yang menempel dan membuat pipa darah kita kembali bersih dan lentur. Saya ingin menambahkan satu tips lagi untuk memaksimalkan efeknya. Cobalah untuk meminum air rebusan ini sekitar 30 menit sebelum Anda melakukan aktivitas fisik ringan, seperti berjalan kaki pagi. Rasa hangatnya akan membantu melebarkan pembuluh darah, dan saat Anda mulai bergerak, sirkulasi darah yang lebih lancar ini akan membantu mengangkut para petugas kebersihan HDL ke seluruh penjuru tubuh dengan lebih efisien. Ini adalah sinergi yang sempurna antara herbal dan gaya hidup. Mengatasi keraguan, itu penting. Ibu Siti,
Pasien saya dari Brebes tadi, awalnya juga merasa aneh. Masa sih dok, cuma air bawang bisa sehebat itu? Tapi karena beliau adalah orang yang mau mencoba, beliau melakukannya dengan patuh. Kini, beliau berkata, ritual pagi saya sekarang bukan lagi hanya minum obat, tapi juga minum jamu pintar dari dapur saya sendiri. Rasanya, badan jadi lebih ringan. Sebab, jika kita rutin melakukannya, manfaat dari air ajaib ini ternyata jauh lebih luas dari sekadar menurunkan kolesterol. Manfaat tambahan pertama, ia sangat baik untuk membantu mengontrol kadar gula darah berkat kandungan kromium di dalamnya. Manfaat kedua, sangat baik untuk menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, terutama bagi kita para wanita lansia. Manfaat ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat keempat, bertindak sebagai anti rodong alami, yang juga baik untuk nyeri sendi. Dan kelima, sangat baik untuk kesehatan kulit dari dalam. Bagi bapak dan ibu yang sering menderita alergi, seperti bersin-bersin di pagi hari, atau getel-getel di kulit, ada kabar baik. Quercetin di dalam bawang merah adalah salah satu antihistamin alami terkuat. Ia bekerja dengan cara menstabilkan sel-sel imun kita agar tidak mudah melepaskan histamin, yaitu zat pemicu reaksi alergi. Jadi, ritual ini juga bisa membantu mengurangi keluhan alergi Anda. Dukungan ilmiah pun ada. Berbagai penelitian, termasuk yang pernah diulas dalam jurnal-jurnal nutrisi internasional, telah berulang kali menyoroti peran quercetin sebagai salah satu flavonoid paling kuat untuk kesehatan kardiovaskular. Penelitian-penelitian ini mengkonfirmasi kemampuannya dalam menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan, dan melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Namun, sebagai dokter, adalah kewajiban saya untuk selalu mengingatkan, herbal adalah sahabat yang hebat, tapi ia bukan dewa yang bisa menggantikan segalanya. Jangan pernah, sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah menghentikan obat kolesterol dari dokter Anda hanya karena Anda sudah rutin meminum rebusan ini. Keduanya harus berjalan beriringan. Anggaplah obat dokter sebagai kapten tim, dan air rebusan bawang merah ini sebagai pemain bintangnya. Prinsip ini sangat penting untuk dipahami. Obat statin dari dokter bekerja dengan cara menghambat pabrik produksi kolesterol di hati. Sementara itu, air rebusan bawang merah membantu di jalan raya dengan mencegah penempelan dan menambah petugas kebersihan. Keduanya bekerja di tempat yang berbeda, namun tujuannya sama. Itulah mengapa kombinasi keduanya, di bawah pengawasan dokter, seringkali memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada jika hanya mengandalkan salah satunya saja. Namun, kita juga harus bisa mengenali alarm dari tubuh kita. Ada beberapa tanda peringatan dari jantung dan pembuluh darah yang jika Bapak atau Ibu alami, Anda harus segera mencari pertolongan medis. Tanda-tanda bahaya tersebut adalah: pertama, nyeri atau rasa tidak nyaman di dada yang terasa seperti ditekan atau diremas. Kedua, nyeri yang menjalar ke lengan, punggung, leher, atau rahang. Ketiga, sesak napas yang muncul tiba-tiba. Keempat, keringat dingin, mual, atau pusing hebat tanpa sebab yang jelas. Dan kelima, kelemahan atau mati rasa mendadak pada satu sisi tubuh. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk beberapa siung bawang merah setiap hari mungkin hampir tidak terasa di dalam anggaran belanja dapur kita, tapi biaya yang bisa kita hemat dari tagihan obat-obatan seumur hidup, dan yang lebih penting lagi, biaya dari ketakutan akan serangan jantung, itu sungguh tidak ternilai harganya. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus pasrah pada angka kolesterol yang membandel dan hanya bergantung pada satu jenis obat saja? Ataukah kita akan mulai hari ini mengambil peran aktif, membantu tubuh kita dari dua sisi, dari luar dengan obat dokter, dan dari dalam dengan kekuatan alami dari dapur kita sendiri? Saya ingin Bapak dan Ibu memandang kebiasaan ini bukan sebagai sebuah pengobatan, melainkan sebagai sebuah ritual perawatan diri. Sama seperti kita mandi setiap hari untuk membersihkan tubuh bagian luar. Anggaplah segelas air rebusan bawang merah ini sebagai mandi pagi untuk tubuh bagian dalam kita. Sebuah tindakan kecil yang penuh cinta untuk pembuluh darah yang telah bekerja keras seumur hidup kita. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus.
Di luar sana, banyak sekali orang tua yang sedang berjuang dengan kolesterol tinggi dan mungkin merasa putus asa. Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa menjadi secercah harapan baru. Sebuah solusi sederhana yang mungkin belum pernah mereka ketahui. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis buah yang sering dianggap tabu bagi penderita diabetes. Tapi ternyata sangat bermanfaat jika tahu cara memakannya dengan benar. Ingatlah selalu pesan saya, jangan pernah meremehkan kekuatan dari hal-hal yang sederhana. Seringkali, jawaban dari masalah kesehatan kita yang rumit justru tersembunyi di dalam bumbu dapur kita yang paling akrab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.